Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Nabila dan di sini saya akan membahas icon-icon yang terdapat pada Microsoft Word, tepatnya pada tab Home, Insert, dan Page Layout. Apakah kalian penasaran icon apa saja yang akan dibahas dalam video ini? Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Nah, di sini saya akan membahas icon-icon yang ada di menu Home, Insert, dan Page Layout. Nah, yang pertama kita akan pergi ke bagian Home. Di sini ada beberapa grup. Yang pertama adalah Clipboard, Font, Paragraph, Style, dan Editing. Kita pergi ke yang pertama, yaitu bagian Clipboard. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa icon, yaitu yang pertama adalah Paste, yang kedua adalah Cut, dan yang ketiga adalah Copy. Nah, bisa dilihat di sini belum aktif semua dari icon itu. Lalu kita tandai terlebih dahulu satu paragraf, lalu bagian cut dan copy akan aktif. Akan kita coba untuk memencet bagian copy, lalu bagian pastenya yang akan aktif. Untuk mempaste teks tersebut ada beberapa opsi. Yang pertama adalah keep source formatting, yang kedua adalah merge formatting, dan yang ketiga adalah keep text only. Nah, apabila kita ingin menyalin teks, kita bisa memilih 3 dari format tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah group font. Pada group font ada beberapa icon. Kita pergi yang ke pertama, yaitu font itu sendiri atau tema font. Kita bisa memilih jenis tulisan seperti apa yang ingin kita gunakan untuk teks kita, seperti ini. Kita bisa memilih dari banyak sekali jenis tulisan mana yang kita inginkan. Untuk mengembalikannya kita tinggal memilih yang tadi kita gunakan. Yang selanjutnya adalah font size, yang artinya ukuran font itu sendiri. Kita bisa menggunakan font size untuk mengganti ukuran dari tulisan dari font yang kita inginkan. Seperti yang ada di layar, kita bisa mengubah ukuran dari font itu. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah bold. Di sini kita bisa menebalkan tulisan atau tidak menebalkan tulisan. Yang selanjutnya adalah italic, yang artinya adalah tulisan miring. Dan yang selanjutnya adalah underline, yang artinya adalah garis bawah. Nah, pada underline itu sendiri ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Ada single underline, double underline, ataupun titik-titik putus-putus. Yang selanjutnya adalah strike through, yang artinya adalah mencoret tulisan, tidak menghapus tulisan tetapi memberikan coretan di dalam tulisan itu. Yang selanjutnya adalah subscript dan superscript, yang artinya adalah pangkat bawah yang subscript dan pangkat atas yang superscript. Biasanya digunakan untuk tulisan-tulisan yang menggunakan matematika ataupun statistika. Oke, yang selanjutnya adalah grow font dan shrink font. Di grow font seperti namanya, kita bisa membesarkan tulisan yang kita inginkan. Fontnya kita bisa menambah ukurannya tanpa tahu berapa ukuran dari font tersebut. Seperti itu, kita bisa lihat contoh di layar. Untuk mengecilkannya kita bisa menggunakan shrink font. Yang selanjutnya adalah change case. Di sini kita bisa mengubah kapital yang ada di tulisan. Yang pertama ada beberapa opsi. Yang pertama adalah sentence case, yang kedua adalah lower case, dan yang ketiga adalah upper case. Ada juga kapital, each word, dan toggle case. Kita bisa memilih dari opsi-opsi tersebut tulisan seperti apa, kapital seperti apa yang kita inginkan dalam suatu teks. Kita bisa mencoba upper case. Nah, semua tulisan akan menjadi besar. Lalu kita bisa memilih lowercase. Nah, semua tulisan akan menjadi kecil. Yang selanjutnya adalah title effect. Kita bisa memberikan efek pada judul yang telah kita pilih. Kita bisa memberikan shadow atau tulisan outline dan seterusnya. Selanjutnya adalah highlight. Kita bisa memberikan highlight pada tulisan yang kita anggap penting. Kita juga bisa memilih warnanya. Yang selanjutnya adalah font color. Di font color ini kita bisa memberikan warna pada tulisan yang kita inginkan. Kita juga bisa memilih banyak sekali pilihan warna dari pilihan warna yang tersedia. Seperti ini, kita tandai terlebih dahulu tulisannya, lalu kita pilih warna yang kita inginkan. Oke, yang selanjutnya adalah grup paragraf. Di grup paragraf ini yang pertama ada icon bullets. Di sini kita bisa memberikan
poin-poin, bullets pada tiap part yang kita ingin berikan bullets itu sendiri. Di sini ada beberapa opsi, ada titik, ada checklist, dan ada lain-lainnya. Selanjutnya adalah numbering. Di numbering ini kita bisa berikan nomor, tidak hanya nomor, kita juga bisa memberikan abjad juga untuk setiap title yang kita inginkan, untuk setiap bab yang kita inginkan. Oke, lalu selanjutnya ada bagian paragraf. Di sini ada align left, yaitu artinya rata kiri. Nah, kita tandai satu, kita select all, lalu kita pilih align right. Lalu di sini juga ada rata tengah, yang artinya adalah semua tulisan rata tengah. Lalu align right, artinya rata kanan, seperti ini. Dan juga ada justify yang sangat sering kita digunakan untuk menulis dokumen-dokumen. Yang selanjutnya ada decrease indent dan increase indent. Yang pertama ada decrease indent, yang artinya adalah mengurangi tingkat indensasi seperti ini. Kita decrease indent yang pertama yaitu menambah tingkat indensasi. Tulisan tersebut akan semakin menjorok ke kiri dan ke kiri. Lalu kita bisa mengembalikannya dengan menggunakan decrease indent. Yang selanjutnya adalah line and spacing between paragraph. Kita bisa menggunakan ini untuk memberikan space, menambahkan space di setiap paragrafnya. Dan juga ada add space before paragraph, dan ada juga remove space before paragraph. Yang selanjutnya adalah shading. Di sini kita bisa memberikan shade untuk tulisan yang kita inginkan. Untuk satu paragraf yang ada yang sedang aktif, kita bisa memberikan warna seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah border. Nah, di sini kita bisa memberikan semacam border di bagian kanan, bisa hanya kiri saja, bisa hanya atas saja bisa, atau bahkan di dalam paragraf tersebut juga bisa. Nah, seperti ini bisa dilihat di contoh seperti di layar. Nah, yang selanjutnya adalah sort. Nah, di sini kita bisa mengurutkan isi dari dokumen tersebut. Kita bisa mengurutkan bagian paragraf, dan kita bisa memilih type, lalu ascending. Nah, seperti ini. Jika diamati, urutan paragraf tersebut akan sesuai dengan urutan abjad. Yang pertama diawali oleh A, alpha, lalu akan diikuti dengan abjad-abjad urutan selanjutnya. Itulah gunanya sort di sini. Yang selanjutnya adalah hide or show or hide paragraph symbol. Nah, di sini digunakan untuk memberi tanda satu paragraf itu, memberi tanda setiap paragrafnya. Jika kita aktifkan akan muncul seperti ini. Setiap paragraf akan muncul simbol paragraf tersebut. Kita bisa menghilangkannya kembali atau menutupinya kembali. Yang selanjutnya adalah group style. Kita bisa memilih style penulisan paragraf. Nah, ada normal, ada no spacing di sini, ada no spacing, ada subtitle, ada strong. Nah, kita bisa memilih seperti apa yang kita inginkan. Lalu seperti yang saya katakan tadi, di sini ada banyak sekali style penulisan. Ada yang normal, ini adalah normal. Ada yang no spacing. Nah, ini akan menghilangkan spasi di antara paragrafnya. Seperti itu. Yang selanjutnya ada grup editing. Nah, di editing ada 3 item, ada 3 ikon. Yang pertama adalah find. Di sini kita akan muncul seperti ini, jendela seperti ini. Nah, di jendela seperti ini kita bisa menemukan kata yang ingin kita cari. Nah, di dokumen tersendiri, kata tersebut akan muncul di mana saja letaknya, di dalam halaman 1 sampai halaman terakhir. Akan muncul seperti ini. Kalau kita tutup, selanjutnya adalah replace. Nah, di replace ini kita bisa mengganti satu kata atau satu kalimat dengan kata lain atau kalimat lain. Kita coba dengan kata book kita akan replace with, mengganti dengan kata source. Setelah itu kita pilih bagian replace all. Nah, akan muncul warning seperti ini. Kita klik OK. Nah, apabila kita amati di dokumen tersebut, kata book yang tadinya book kini telah berubah menjadi kata script. Itulah gunanya kata replace, icon replace yang ada pada di editing. Nah, yang selanjutnya kita ke icon selanjutnya yaitu select. Kita bisa memilih gambar atau dokumen yang ada di
dokumen yang telah ada di layar, yang tengah aktif. Yang selanjutnya kita pergi ke tab Insert. Nah, di Insert ini ada beberapa grup, ada Page, Table, Illustration, Links, Header and Footer, Text, dan Simbol. Kita pergi yang ke pertama, yaitu grup Page. Di sini ada Cover Page. Nah, di Cover Page kita bisa memilih cover untuk dokumen kita sesuai dengan template yang sudah ada. Nah, kita memilih bagian yang ini. Kita bisa memasukkan tipe dokumen apa, tahunnya berapa. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah blank page. Kita bisa menambahkan halaman kosong di dalam dokumen atau di dalam kursor yang tengah aktif. Nah, seperti ini. Sebelumnya di halaman pertama ada cover, lalu karena kita memasukkan blank page, lalu ada halaman kosong diikuti dengan halaman selanjutnya. Selanjutnya kita pergi ke icon selanjutnya, yaitu adalah page break. Nah, di page break ini apabila kita ingin mengakhiri satu tulisan agar tulisan itu dimulai lagi di halaman selanjutnya. Nah, seperti ini bisa dilihat di layar. Kita bisa undo. Oke, kita pergi ke grup selanjutnya, yaitu tables. Nah, di tables ini kita bisa memasukkan tabel ke dalam dokumen. Seperti ini, kita bisa langsung milih berapa baris yang kita inginkan dan beberapa row. Kita juga bisa memilih, setelah kita memasukkannya, kita juga akan muncul seperti ini. Table tool seperti ini, desain. Kita bisa memilih desain seperti apa dalam tabel yang telah kita buat. Kita bisa memilih shadingnya, bordernya, dan juga kita bisa memilih ketebalan dari garis-garis itu juga. Nah, di sampingnya juga ada draw table apabila kita ingin menambahkan, dan juga ada erase table apabila kita ingin menghapus seperti layar, ya, seperti yang ada di layar. Oke, kita pergi ke selanjutnya, yaitu illustration, bagian grup illustration. Nah, di sini kita bisa memasukkan picture atau gambar yang sudah ada di dokumen di PC kita. Kita bisa masuk di tempat di mana kita meletakkan gambar yang ingin kita masukkan ke dalam dokumen. Nah, setelah itu kita bisa insert. Kita bisa memilih bagian insert. Selanjutnya kita bisa memasukkan clipboard. Kita pilih clipboard, lalu akan muncul seperti ini, jendela seperti ini. Nah, kita bisa memasukkan, di mana kita bisa mencari clipboard yang mana yang ingin kita masukkan, lalu kita tinggal memilih insert juga. Yang selanjutnya adalah shapes. Kita bisa memasukkan shapes ke dalam tulisan kita, dalam dokumen kita. Kita akan masukkan, coba seperti ini. Lalu akan muncul format seperti ini. Nah, kita bisa mengatur format dari shape yang sudah kita masukkan. Di sini kita bisa mengatur warnanya, bisa mengatur tulisannya, bisa mengatur dan banyak lagi. Yang selanjutnya adalah kita juga bisa memasukkan smart art. Nah, di sini ada banyak sekali template smart art yang sudah ada di Microsoft Word. Nah, kita coba masukkan seperti ini. Kita tinggal memilih smart art seperti apa. Nah, apabila sudah kita masukkan, kita juga bisa memilih mengganti tulisannya dan mengganti warnanya. Oke, yang selanjutnya kita juga bisa memasukkan chart ke dalam dokumen. Apabila kita memilih salah satu dari template chart yang sudah ada, seperti ini, kita akan memilih random. Kita akan pilih yang ini, bagian stock, kita oke. Lalu secara otomatis akan terbuka Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Jadi chart yang ada di Microsoft Word itu adalah hasil dari yang ada di Microsoft Excel. Kita bisa merubah isi dari chart tersebut dengan merubah yang ada di Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Jadi yang ada di Microsoft Word chartnya akan bergantung dengan apa yang ada di Microsoft Excel. Oke, yang selanjutnya ada screenshot. Kita juga bisa memasukkan tangkap layar ke dalam dokumen ini. Nah, kita pencet clipping screen, lalu kita bisa pilih layar akan menjadi buram, lalu kita akan memilih bagian mana yang akan kita tangkap, layar bagian mana kita akan tangkap. Akan muncul seperti ini. Nah, gambar tersebut kita juga bisa mengubah formatnya. Nah, di sini kita juga bisa mengubah pinggiran atau bordernya seperti apa yang kita inginkan, style seperti apa. Lalu kita juga bisa mengubah
posisi gambar tersebut terhadap paragraf, bisa di samping, di tengah, di pinggir, di bawah, dan sampingnya juga kita bisa warp text, yaitu bagaimana sikap gambar tersebut terhadap paragraf. Kita bisa di depannya, di belakangnya, atau di atasnya, seperti apa kita bisa memilihnya. Selain itu juga kita bisa memilih rotate. Merotate-nya kita juga bisa ke kanan atau ke kiri. Kita juga bisa mengcrop, memotongnya ataupun membesarkannya. Seperti yang ada di layar, kita bisa mengcrop gambar tersebut. Nah, akan terjadi seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah grup. Kita hilangkan terlebih dahulu, lalu kita pergi ke grup bagian links. Nah, di links ini ada beberapa icon. Yang pertama adalah hyperlinks. Nah, di hyperlinks ini kita bisa menghubungkan teks dengan data yang ada di PC kita ataupun di internet. Nah, kita tinggal menandai datanya, lalu kita pilih, kita linkkan kemana data tersebut. Kita bisa memilihnya di sini, current folder, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya adalah bookmark. Di bagian bookmark kita bisa menandai kapan terakhir kita membaca. Nah, kita akan mencoba menambahkan bookmark di bagian sini di halaman 2. Kita akan menuliskan nama bookmarknya, lalu kita add, kita tambahkan. Setelah itu kita akan pergi ke halaman pertama, lalu kita akan membuka bookmark itu lagi. Kita akan pergi ke sana, langsung kita akan pergi ke halaman di mana kita menambahkan bookmark itu tadi. Yang selanjutnya adalah grup header and footer. Di sini kita bisa menambahkan header dan footer di setiap halaman di dokumen kita, kecuali pada cover. Nah, kita bisa menambahkan header di sini. Nah, di sini sudah ada template header seperti apa yang kita inginkan. Nah, kita bisa memilih, kita bisa menulis tipe dokumen kita dan tahun penulisannya. Nah, di sini juga akan keluar desain, di mana kita bisa mendesain tulisan dari header itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke bagian footer. Nah, di sini kita sudah ada template, kita pilih saja langsung. Setelah itu kita akan muncul seperti ini di dokumen kita, footer seperti yang telah kita pilih, dan juga akan muncul desain. Di desain ini kita juga bisa mendesain ulang bagaimana footer yang kita pilih. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan page number, yaitu nomor halaman. Nah, di sini kita bisa memilih bagaimana nomornya, di atas, di bawah, di samping, atau dimanapun. Selanjutnya kita pergi ke grup teks. Nah, di teks ini yang pertama ada text box. Kita bisa menambahkan text box di tengah halaman atau di mana saja dalam dokumen. Nah, kita akan mencoba masukkan ini. Nah, bisa dilihat di layar bahwa akan muncul text box di tengah halaman yang telah dipilih. Nah, kita juga bisa mengganti format dari text box itu sendiri. Entah dari tulisannya, gaya penulisannya, atau warnanya jika kita bisa memilihnya. Oke, yang selanjutnya kita pergi ke bagian selanjutnya adalah word art. Kita bisa memasukkan word art ke dokumen yang kita inginkan. Nah, kita bisa menulis langsung word art seperti apa isinya. Lalu setelah itu kita bisa mengganti format dari word art itu. Bisa dari warnanya, dari bordernya, dari stylenya, dan dari ukurannya juga. Oke, kita akan menghapus word art itu terlebih dahulu. Selanjutnya kita pergi ke bagian drop cap. Di sini kita pergi ke halaman pertama terlebih dahulu untuk berikan contoh yang lebih mudah. Oke, sebentar. Kita pergi ke halaman pertama, halaman dokumen, setelah cover. Nah, kita akan coba aktifkan bagian drop cap ini. Nah, di sini yang akan berubah adalah kapital dari kata pertamanya. Di sini ada drop seperti yang tadi, kita juga bisa memilih seperti yang selanjutnya. Selanjutnya adalah signature line. Di sini kita bisa memasukkan signature dari penulis yang kita inginkan. Selanjutnya ada data, date and time, di mana kita bisa memasukkan data penulisan dan waktu penulisan. Selanjutnya ada objek, kita bisa memasukkan objek. Nah, selanjutnya adalah simbol. Nah, simbol kita bisa memasukkan equation. Di sini kita bisa memasukkan rumus matematika di dalamnya. Nah, di sini ada banyak simbol, tools, dan struktur yang bisa kita masukkan ke dalamnya.
Kita tinggal memilih mana yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita juga bisa memasukkan simbol. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Kita bisa memilih simbol seperti apa yang kita inginkan. Nah, kita milih yang ini, lalu kita insert. Akan muncul di tulisan, akan muncul di paragraf. Coba lihat di kursor. Nah, itu adalah simbol yang telah kita masukkan. Lalu, yang selanjutnya, kita akan pergi ke bagian page layout. Di sini ada beberapa grup, ada themes, page setup, page background, paragraph, dan range. Nah, yang pertama kita bahas adalah theme. Di sini kita bisa memberikan tema penulisan, tema dokumen seperti apa yang kita inginkan, dari warnanya, lalu dari stylenya juga kita bisa memilihnya. Di sini kita juga bisa memilih warna dari tema yang telah kita pilih. Di sampingnya yaitu color, kita bisa memilih warna seperti apa yang kita inginkan. Akan muncul seperti ini pilihan warna yang sangat banyak, kita bisa memilih atau kita bisa meng-create yang kita inginkan. Selanjutnya adalah font, kita bisa merubah tulisan dari tema yang telah kita pilih. Selanjutnya adalah margins, di bagian page setup kita bisa memilih garis pinggir dari tulisan yang kita inginkan. Yang selanjutnya ada orientation, di sini kita bisa memilih tulisan tersebut apakah landscape atau portrait. Yang selanjutnya adalah size, kita bisa memilih ukuran paper yang kita inginkan. Yang selanjutnya di sini ada banyak sekali ukuran paper. Oke, yang selanjutnya adalah columns. Di sini kita bisa memilih berapa kolom dalam satu halaman. Ada 2 kolom, 3 kolom, bahkan ada kolom yang cenderung ke kanan dan juga ada kolom yang cenderung ke kiri. Yang selanjutnya adalah breaks. Di sini ada page breaks dan juga ada column breaks. Seperti yang tadi, page breaks dan column breaks, apabila kita sudah ingin menghenti pada satu kolom, kita bisa langsung ke halaman selanjutnya. Yang selanjutnya adalah bagian group page background. Kita bisa menambahkan watermark seperti ini apabila kita ingin tulisan kita untuk tidak di-copy. Akan ada tulisan seperti ini di bagian belakang, do not copy. Dan tulisan tersebut kita juga bisa custom atau kita bisa memilih tulisan seperti apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya adalah page color. Kita bisa memilih warna untuk halaman yang kita inginkan. Seperti bisa kita lihat di layar. Oke, yang selanjutnya adalah bagian page border. Di bagian page border kita bisa memasukkan pinggiran seperti apa yang kita inginkan di dalam halaman kita. Oke, kita bisa pilih oke. Lalu akan muncul seperti ini yang telah kita pilih. Oke, yang selanjutnya adalah ke grup paragraf. Di sini ada indent dan spacing. Di sini ada left, indent left dan right, di mana kita bisa lihat indent, kita akan mengurangi indent bagian kiri, maka tulisan tersebut akan melewati margin yang telah ditentukan. Lalu kita juga bisa menambahkan mengurangi indent di bagian kanan, maka itu akan melebihi margin dari indentisasi, melebihi margin yang telah kita tetapkan tadi pada margin. Oke, yang selanjutnya kita pergi ke bagian spacing. Kita bisa menambahkan spacing before and after paragraph. Nah, coba kita lihat, kita bisa menambahkan spacing before. Nah, akan menambahkan spacing di atas paragraf yang sedang aktif. Seperti itu kita bisa kembalikan, lalu kita bisa menambahkan spacing after paragraf yang sedang aktif. Kita bisa lihat akan semakin menurun dan naik paragraf selanjutnya. Oke, jadi itu tadi adalah penjelasan dari icon-icon yang ada pada home, insert, dan page layout. Nah, teman-teman, itu tadi adalah icon-icon yang ada pada tab home, insert, dan page layout. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.